Oke, udah Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kennedy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Nah, gini, Pak, katanya Bapak mau ngobrol nih sama saya. Kira-kira apa nih yang mau Bapak obrolkan dengan saya? Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Begini, Bu Siti. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi dalam modul CGP ini, Ya, terutama kemarin kita baru saja mempelajari yaitu terkait tentang pembelajaran budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah. Jadi ya. saya coba tentang budaya positif, istilahnya hadir tepat waktu di sekolah baik untuk guru maupun murid. Tapi hasilnya masih kurang. Selain Hmm, itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian. Karena masih ada beberapa guru dan siswa belum disiplin, Bu. hmm. Iya, ya. Menarik sekali ini percakapan kita ini hari ini ya, Pak. Tapi di sini saya ada waktu 5 sampai 15 menit saja ya, Pak, untuk mendiskusikan masalah yang terkait Bapak ungkapkan tadi. Nah, di sini kira-kira nih dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang ingin Bapak capai dari hasil nanti diskusi yang kita lakukan ini, Pak? Oh, gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan budaya disiplin, disiplin waktu baik untuk guru dan siswa di sekolah saya terkait dengan penerapan budaya disiplin tentang disiplin positif di sekolah Bu. Jadi kita kita sama-sama tahu kan Bu, tanpa dibudayakan kedisiplinan ini, keberhasilan tentang tujuan yang ingin kita capai nanti mungkin tidak berhasil. Iya, iya, Pak. Oh, menarik sekali nih ya, hebat sekali Bapak ya sudah mulai menerapkan, apa yang sudah kita pelajari di, pendidikan apa ini, guru penggerak ini. Ini hebat sekali Bapak. Dalam hal terkait budaya positif ini Pak, kira-kira apa nih permasalahan yang penerapan yang sebetulnya bagaimana selama ini yang sudah Bapak terapkan? Jadi mungkin ada beberapa hal Bu, terkait dengan penerapan budaya positif ini. Pertama memang kurang berhasilnya dia, mungkin karena antara jarak tempat tinggal guru dan jarak beberapa orang siswa memang, eee, agak jauh dari sekolah dan rata-rata mereka itu, naik transportasi yang mungkin tanpa diduga bisa mengalami kerusakan Bu. Oh ya, baik. Dari Bapak cerita seperti ini saya bisa ambil beberapa faktor berarti ya. Pertama tadi kenapa tidak terjadi maksimal ini ya Pak budaya positif ini berarti ada beberapa faktor. Dua faktor yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama, transportasi semua peserta didik rata-rata menggunakan transportasi ya Pak. Sementara kita tidak tahu kan Pak, transportasi ini kadang macet, kadang udah mogok ya Pak, rusak dan sebagainya. Itu faktor yang pertama. Yang kedua tadi saya dapat, dari hasil yang Bapak katakan bahwasanya rata-rata nih peserta didik dan guru Bapak ini jarak tempuhnya memang lumayan dari rumah ke sekolah ya Pak. Mhm. Eee, Kira-kira nih apa Pak, sebenarnya yang mau Bapak capai dalam hal budaya positif ini? Terutamanya lebih spesifiknya dalam hal waktu gitu, Pak. Iya. Sebenarnya saya ingin tepat waktu kehadiran di sekolah, Bu. Ketika kegiatan proses belajar mengajar dimulai, jangan lagi ada yang terlambat, baik guru maupun siswa. Dan yang terpenting lagi, agar siswa-siswa kita kan memiliki karakter yang menghargai waktu dan menanamkan pribadi menjadi pribadi yang berdisiplin. Dan dalam hal ini, saya memang pernah mengadakan rapat dengan dewan guru agar persoalan ini bisa diatasi. Akhirnya kami menemukan solusi dalam rapat itu, Bu, yaitu dengan cara mungkin yang agak jauh dari rumah, guru Mhm. yang agak jauh dari rumah, Iya, kebiasaannya jam sekian berangkat, sebaiknya harus dipercepat. iya, Nah, iya. dan untuk guru yang seperti ini kami sepakati diberikan konsekuensi.
Tapi Hmm. kalau untuk murid, ini juga sudah saya mengundang orang tua murid untuk mencari solusi dan disepakati bahwa mereka agar dipercepat berangkatnya dari rumah dan memberitahukan apabila mungkin ada kendala-kendala di jalan, gitulah Bu. Oh ya, kalau sudah seperti ini sudah hebat sekali Bapak. Artinya sudah ada koordinasi apa antara orang tua murid dan juga sudah diadakan rapat dengan guru-guru bagaimana mencari hal-hal yang baik dalam penerapan budaya positif ini ya Pak. Nah, itu saya sangat mengapresiasi tuh pekerjaan Bapak ataupun hal-hal yang bisa Bapak buat di sekolah Bapak. Tapi Pak, gimana strategi Bapak ini dalam hal untuk melakukan agar benar-benar guru dan siswa kita ini mematuhi peraturan yang sudah Bapak terapkan? Saya coba Bu istilahnya memberikan apresiasi setiap kinerja guru tentang penerapan budaya positif. Umpamanya Mhm. seperti sanjungan ataupun istilahnya diberikanlah istilahnya bagaimana perasaannya seperti orang yang berharga. Dan untuk siswa ini saya akan coba memberikan sertifikat Bu tentang bagaimana dia kehadirannya tepat waktu, umpamanya diberikan di akhir semester kayak gitu loh Bu. Iya. Itu udah bagus itu Pak, di luar nalar saya itu bahkan sudah Bapak lakukan ini karena sudah memberikan apresiasi yang dimana orang-orang tidak terpikir memberikan sertifikat seperti itu kan Pak. Itu Iya, sudah bagus bahwa perlu Bapak pertahankan hal itu mungkin ataupun nanti bisa lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengapresiasi untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap yang sudah menaati peraturan yang sudah Bapak terapkan ya Pak. Baik Pak, di iya, Bu. sini dalam hal pelaksanaan yang Bapak terapkan ini, budaya positif ini, kira-kira Bapak sudah ada dukungan nggak dari luar atau motivasi dari luar selain dari lingkungan Bapak tersebut? Oh, ya Bu, istilahnya alhamdulillah Bu, saya sudah coba mengkonsultasikan ini sebelumnya dengan pengawas sekolah dan beberapa anggota komite lagi gitu Bu. Iya. Berarti sudah ada dukungan dari luar juga ya Pak, dari luar lingkungan sekolah Bapak itu komite dan juga apa tadi Pak, pengawas ya? Pengawas Iya, sekolah Bu. pengawas. Oh, itu udah hebat sekali Pak. Jadi ada kendala nggak selama Bapak berkoordinasi dengan pengawas dan juga komite sekolah ini? Mungkin ada kendala dalam hal koordinasi seperti itulah Pak? Oh, sebenarnya memang ada Bu, memang kendalanya Bu. Oh iya iya. Istilahnya saya sering mengalami kendala ingin berkonsultasi, ada menemukan masalah tentang penerapan waktu ini, saya ingin berkomunikasi dengan pengawas sekolah, rupanya pengawas sekolah mungkin ada kegiatan atau jadwal kegiatan di luar seperti itu. Juga komite sekolah mungkin sibuk bekerja karena tidak Hmm. terjadwal mungkin ya Bu. Iya iya. Berarti masih belum ini ya Pak, belum optimal ya Pak kolaborasinya antara dengan komite dan pengawas ini ya Pak? Iya, Saya berharap gini Pak, nanti ke depannya agar memang si pengawas dan si komite ini benar-benar kolaborasinya ini lebih dioptimalkan lagi. Mungkin nanti hasilnya juga akan lebih optimal ya Pak. Nah, di sini saya sudah sampai percakapan sampai di sini. Kalau kita targetkan lah ini Pak, target 1 sampai 10. Kira-kira target yang mau Bapak capai ini di angka berapa ini kira-kira Pak? Mungkin agregatnya Bu, istilahnya seperti sekarang ini 6 ya, karena Hmm. ada beberapa guru sepertinya mereka memiliki kendala faktor usia dan jarak, dan juga siswa karena akses agak sulit bila musim hujan. Tapi saya yakin untuk keseluruhan ini bisa ditingkatkan ke sampai level 8 lah Bu, karena Oh iya meskipun iya. jaraknya jauh, mereka sudah mencoba mempercepat berangkat dari rumah. Oh, hebat itu Pak, artinya ada memang keinginan kita lebih menaik lagi ya Pak. Tapi Pak, apa yang Bapak lakukan untuk menyadarkan guru-guru kita lah dalam hal, untuk lebih menaati peraturan ini lagi? Ada nggak strategi lagi yang untuk Bapak lakukan di sekolah Pak? Istilahnya rencananya Bu, setelah 1 semester ini saya akan mengevaluasi keberhasilannya
dan membuat refleksi lagi dengan guru dan pengawas dan juga komite sekolah, Bu. Oh, berarti sudah ada apa nih ya Pak, tindak lanjut untuk berikutnya ya Pak. Ini Iya, hebat iya, Bu. sekali nih Pak. Artinya tadi sudah Bapak ceritakan masalah Bapak, sudah Bapak berikan strategi, sekarang sudah ada gambaran ke depan tindak lanjut. Kira-kira penjadwalan untuk tindak lanjut ini kapan mau Bapak laksanakan? Istilahnya jadwalnya mungkin Bu, istilahnya di akhir semester lah Bu, dievaluasi setiap dalam satu semester. Jadi Bu, kita kan sebagai kepala sekolah juga sebagai Ya. penanggung jawab kegiatan ini di lembaga yang kita pimpin. Dan juga ini nanti kita koordinasikan hasil evaluasinya dengan pengawas sekolah dan komite sekolah, Bu. Bagaimana ini Bapak bisa memastikan bahwasanya ini akan terlaksana Pak? Saya akan mulai dengan diri pribadi saya sendiri Bu sebagai kepala sekolah, hadir lebih awal dan berusaha menyapa guru dan siswa-siswa mungkin umpamanya yang duluan datang, memberikan apresiasi tentang kehadiran mereka, dan selalu menjalin komunikasi lah Bu istilahnya dengan pihak-pihak seperti pengawas dan komite lah Bu. Iya, iya Pak, terima kasih Pak atas tindak lanjut selanjutnya ataupun rencana tindak lanjut selanjutnya ini yang sudah Bapak rencanakan matang dan alhamdulillah kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak dan sekarang tidak terasa waktunya sudah sampai di penghujung ini Pak. Dan artinya sekarang masalah Bapak sudah menemukan solusi. Gitu Ya, Pak. Jadi bagaimana ini saya apa namanya, tunggulah ini waktunya kapan lagi Bapak, konsultasi untuk bertemu dan berbincang-bincang dan komunikasi apa namanya, berdiskusi lagi untuk iya, iya. selanjutnya, Pak. Iya. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Siti, luar biasa Iya, Bu. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin sukses. Gitu iya, gitu Bu iya, ya. Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Artinya jangan bosan terus untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif di sekolah Bapak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut Bapak dengan Pak Hasrat. Oke. Uh, mic-nya Pak, mic-nya Pak Serat. Mikrofonnya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kennedy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Serat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Tunggu Pak ya, bentar. Nah, katanya Bapak ini mau ngobrol nih, menyampaikan sesuatu. Silakan Pak untuk menyampaikan sesuatu apa yang mau disampaikan Pak? Iya, gitulah Pak Kennedy. Ada sedikit keluh kesah yang saya pikirkan. Jadi kalau saya berpikir secara sendiri-sendiri kayaknya ada jalan buntu rasanya di dalam pikiran. Tapi saya langsung berpikir sepertinya saya menemukan solusi, harus ketemu nih dengan Pak Kennedy. Harapannya ada solusi nantinya, Pak. Iya, Pak. Masalah apa, Pak? Ya, ada sedikit kejanggalan di dalam pikiran saya, Pak. Ini terkait tentang masalah sekolah saya juga itu, Pak. Dalam artian saya punya keinginan bagus sebenarnya bagaimana caranya untuk menghidupkan suasana sekolah menjadi lebih aktif, lebih hidup. Apalagi untuk sekarang ini kan kita sudah menjalankan dari kurikulum merdeka. Jadi harapannya itu bisa mengembangkannya. Tapi saya lihat bersama dengan teman-teman ada yang kurang antusias atau malah tidak open dalam hal ini gitu loh Pak. Oh iya ya Pak, nampaknya topik yang mau kita bahas ini dalam waktu selang 15 atau sampai 20 menit ini sangat menarik kurasa ini Pak ya. Iya Pak ya. Ya. Jadi begitu
topik yang sangat menarik ini sudah Bapak jelaskan tadi tentang penerapan tentang kurikulum merdeka di sekolah, istilahnya belum aktif, istilahnya belum sepenuhnya lah seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi hebat hebat sekali Bapak ya, sudah memulai dari diri sendiri untuk mengajak kolaborasi teman-teman di sekolah untuk penerapan tentang kurikulum merdeka ini. Tapi Bapak merasa hasilnya belum optimal setelah Bapak mengajak teman-teman tadi di sekolah. Jadi Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak istilahnya dalam penerapannya ini, kok kenapa seperti itu respon dari teman-teman di sekolah Pak? Ya kalau saya lihat ya Pak ya, dari kita sudah mencoba sebenarnya sedikit penjelasan terhadap rekan-rekan, komunikasi singkat dengan kepala sekolah, tapi sepertinya masih ada rasa kurang open ataupun masih menerapkan metode-metode yang lama gitu loh Pak. Mungkin masih nyaman dengan metode, padahal sudah kita lihat di sekeliling kita tentang sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, istilahnya perubahan-perubahan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntut anak itu sudah diterapkan gitu loh Pak. Wah, menarik sekali obrolan kita ini Pak ya. Iya, Jadi apa sebenarnya ingin Bapak capai dalam penerapan istilahnya menggerakkan penerapan kurikulum merdeka ini di sekolah Pak? tentunya Pak, kalau harapan saya kan bagaimanapun ceritanya, dengan kolaborasi yang bagus dengan rekan-rekan sejawat ataupun di lingkungan sekolah itu, ketika kita bersama-sama, tentunya suasana kekuatan kita dalam menerapkan ini kan lebih mulus ataupun lebih tercapai. Karena kalau kita laksanakan dengan sendiri-sendiri, sebetulnya ada suatu ketimpangan Pak dalam pelaksanaannya. Karena kita sudah membuat dengan cara-cara yang baru ataupun metode-metode yang baru, tapi di lain sisi masih menggunakan metode-metode yang lama gitu Pak. Oh ya, hebat Bapak ya. Istilahnya biarpun istilahnya Bapak sudah mencoba mengajak, sudah menkonsultasi dengan kepala sekolah, sudah beristilahnya mengajak beberapa teman-teman sejawat di sekolah untuk penerapan kurikulum merdeka ini di sekolah. Emang itu usaha Bapak yang sungguh luar biasa. Istilahnya yang menginginkan perubahan itu di sekolah. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan, ya. Nah, iya Pak. Lalu dukungan seperti yang sudah Bapak dapatkan, istilahnya dalam cara istilahnya usaha Bapak ini untuk menggerakkan penerapan kurikulum merdeka di sekolah, seperti apa dukungan yang sudah Bapak dapatkan? Ya, kalau yang saya lihat kan Pak, dukungan dari kepala sekolah sebenarnya sudah ada, dan juga ada sebagian rekan-rekan, tapi boleh dikatakan minim ya Pak, 1-2 orang yang mau mengikuti, sebenarnya tertarik begitu Pak dalam hal penerapan tentang, contohnya kita sudah mempelajari tentang budaya positif, kita sudah mempelajari berbagai media dari teknologi, sehingga ada sebagian yang merasa tertarik, tapi ada yang sebagian lagi merasa monoton. Kalau dukungannya boleh dikatakan masih minim gitu Pak. Oh, masih minim dukungannya Pak. Istilahnya dari kepala sekolah dan tapi kepala sekolah terus mengapresiasi istilah mendukung terus ya, mungkin dari teman-teman yang mungkin sudah terbiasa dengan cara lama itu ya Pak ya. Oh, jadi terkait dengan langkah Bapak untuk selanjutnya seperti apa? Istilahnya tadi kan sudah mendapat dukungan dari kepala sekolah dan beberapa rekan dari rekan-rekan. Cuma langkah-langkah yang akan Bapak buat selanjutnya agar mungkin apa niat Bapak ini bisa terlaksana, tercapai di sekolah, seperti apa itu? Itulah Pak, saya punya rencana sebenarnya membuat suatu program kegiatan melalui komunitas pelajar ya, melalui pengesikan dari kepala sekolah dengan rekan, karena menurut saya suatu hal yang tidak terpungkiri, turun tangan daripada kepala sekolah sebagai pemimpin dalam suatu lingkungan belajar kami itu
harus membuat satu komunitas, sehingga disitulah mungkin jalan masuk saya untuk memberikan beberapa ilmu yang sudah saya dapatkan, saya pelajari dalam kurikulum Merdeka ini, sehingga ada harapannya itu rasa tertarik bagi rekan-rekan yang lain. Oh, rupanya di PBB ada mengajukan, itulah harapannya. Jam Oh, 4. ya hebat ya Pak ya. Ya saya berharap Pak bisa terus istilahnya berkonsultasi, istilahnya berkonsultasi dengan rekan-rekan yang mendukung Bapak. Dan istilahnya kalau memang kita rekan, sebenarnya kan kurikulum mereka ini sudah Mama nanti mau anjuran dari ngomong. pemerintah ini sudah benarnya di sekolah ya Pak ya. Gimana? Jadi Bapak menilai dalam penerapannya ini regatnya di dalam sekolah Bapak Nggak yang boleh, belum boleh ditekan-tekan itu. seperti apa kalau dibuat agregatnya Pak? Aku dulu Untuk Lagi mau mengajar saat ini. sekarang lah ya, boleh dikatakan yang saya lihat itu kondisi kami itu masih di posisi 5 di kondisi yang sekarang ya. Tapi harapannya kan untuk lebih kita semangat, lebih meriah seperti halnya dengan sekolah-sekolah yang lain, malah sekolah-sekolah penggerak, sepertinya metode-metode itu yang kita lihat kan lebih nyaman bagi siswa, lebih meriah, lebih menggembirakan bagi siswa, sehingga kita berkeinginan di posisinya angka-angka 8, 9 lah kalau harapan kita gitu loh. Oh, mantap sekali ya, istilahnya janganlah istilahnya teruslah Bapak berbuat ya, istilahnya saya yakin dengan usaha dengan cara Bapak ini, saya yakin apa ya harapan Bapak untuk mencapainya sampai ke level yang tinggi tadi, saya rasa nanti itu bisa Bapak dapat raih. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi Ya, Pak. terkait tadi apakah ada hal yang Bapak lakukan untuk istilahnya untuk memperkuat atau menarik kesadaran dari rekan-rekan kita ini, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya yang saya lakukan ya sebelum tadi yang sudah saya sampaikan tentang membuat suatu komunitas belajar itu bersama dengan kepala sekolah, kita juga sudah memberikan ancang-ancang ataupun bisik-bisik penyampaian secara saudara ataupun sebagai teman gitu kan, dalam artian memberikan suatu pengertian kecil ataupun pengertian sederhana supaya ayolah kita coba berusaha dalam hal untuk merubah pendidikan kita ke arah lebih baik. Saya rasa masih seperti itu Pak yang kita lakukan. Iya Pak, ada perkembangannya ya Pak. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya, istilahnya siapa yang sebenarnya Pak yang bertanggung jawab istilahnya dalam hal penerapan kurikulum Merdeka ini di sekolah Bapak? Sebenarnya Pak, kalau yang bertanggung jawab sebenarnya semua Pak, semua komunitas itu tentu bertanggung jawab. Kepala sekolah bersama dengan rekan-rekan guru ini kan bertanggung jawab moral bagi kita dalam hal untuk memberikan suatu perubahan cara lebih baik tentang perkembangan pendidikan di lingkungan sekolah kita, gitu Pak. Oh ya Pak ya. Jadi Pak, jadi seperti itu solusi yang Bapak buat untuk istilahnya mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak, istilahnya yang menurut dari agregat tadi istilahnya masih keterlambatan lah daripada penerapan kurikulum mereka ya. Jadi langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut istilahnya sangat luar biasa Pak. Saya sangat terima kasih kepada Bapak. Istilahnya apakah memang ada lagi cara yang istilahnya strategi yang lain Bang, yang mungkin Bapak yang ingin Bapak rencanakan? Ya Pak, kalau strategi yang lain untuk saat ini sebenarnya kita masih dalam posisi membuat strategi yang awal gitu Pak, dalam artian kita mencoba dulu dengan membuat suatu komunitas dengan alasannya itu mungkin dengan program dari komunitas ini sendiri, dengan komunitas belajar ini sendiri ada suatu ikatan, dari ikatan itu sehingga menimbulkan rangsangan bagi rekan-rekan sejawat itu, oh rupanya iya betul ya yang dikatakan oleh Bapak itu, sehingga ada ketertarikan itulah yang membuat mungkin harapannya bisa memperbaiki untuk mengikuti kurikulum Merdeka gitu loh Pak.
Wah, luar biasa Bapak ya. Saya sangat bersyukur sekali. Nampaknya ini solusi dari permasalahan Bapak nampaknya sudah teratasi ya menurut dari sini saya rasa. Iya Pak, saya pun sebenarnya tanpa disadari ini komunikasi dengan Pak Kennedy pun ada kok tanpa sadar juga ini kok jadi muncul suatu solusi juga dalam perbincangan ini Pak Kennedy. Iya, iya Pak, iya, Iya. iya, iya. Ya, jadi yang seharusnya saya merasa berterima kasih Pak ada dengan percakapan ini ada suatu gambaran-gambaran kok rupanya dengan langkah-langkah ini dengan cara sendiri kayaknya ada solusi untuk yang seperti yang saya harapkan gitu Pak. Terima kasih nih Pak Kennedy. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Mantap Pak, mantap. Oke. Oke, Ya. sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Oke Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi, ya. Mana Ibu Silakan. Siti Holija? Sekarang saya sama dengan Pak Hasrat ya. Saya. Iya Pak. Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum Pak Kennedy. Pak Kennedy. Assalamualaikum Pak Hasrat. Waalaikumsalam Bu Siti Holija. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Boleh saya minta waktunya Pak sebentar? Boleh. Tidak apa-apa. Apa ya kira-kira yang mau Ibu sampaikan ini dalam pertemuan ini kira-kira? Iya Pak, ini Pak saya akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya ini Pak. Kalau enggak saya ungkapkan ke Bapak rasanya pikiran saya enggak plong gitu Pak. Mana tahu ya gitu kan ya. ada solusi dari Bapak. Oke. Oh gini Pak, anak murid kami di sekolah dia udah kelas tinggi Pak, tapi kekurangannya ini dalam hal membaca atau literasi masih kurang Pak, masih jauh dari teman-temannya yang lain. Oh gitu ya. Kami sudah ini memberitahu dia bahwasanya biar membaca terus, belajar lagi, tapi rasanya belum ada peningkatan Pak. Oh gitu ya. Oke baik Bu Siti Holija. Tapi ada suatu hal yang mau saya tanyakan juga ini sama Ibu Siti Holija. Ini pertemuan ini kan pertemuan yang singkat. Mungkin kita bercerita mungkin 10 sampai 15 menit. Ini harapan pertemuan ini tentu ada harapan yang baik. Apa kira-kira harapan Ibu Siti Holija ini? Ya, saya berharap Pak nanti ada solusi lah untuk saya terapkan di sekolah saya dalam hal murid yang belum lancar membaca ini atau literasi ini bisa meningkat melancarlah dia membaca gitu Pak. Oh gitu ya. Berarti harapannya harapan luar biasa ya. Dalam Iya, artian tidak mesti istilahnya secara sebagian, tapi keseluruhan ya harus bisa membaca mantap ya. Iya Pak. Tapi dalam hal ini Bu Siti apa rencana yang Ibu buat untuk kedepannya itu agar ini siswa Ibu tadi bisa membaca? Iya Pak, kemarin kami sudah membuat program di sekolah. Kami data ini anak-anak yang masih kurang lancar membaca. Terus saya buat rapat di sekolah bagaimana cara agar anak ini bisa membaca. Terus ada ide-ide dari guru-guru katanya dibikin les tambahan bagi anak-anak yang kurang lancar membaca. Terus ini udah kami kasih waktu, udah diberikan juga kepada orang tua, tapi tidak berjalan Pak. Mungkin tapi saya nggak tahu itu alasannya kenapa tidak berjalan, padahal sudah dirapatkan dengan orang tua juga Pak. Sudah dirapatkan ya? Iya. Tapi dari rencana Ibu ini sebenarnya harapan besar apa nih yang Ibu harapkan itu kepada siswa kita nih? Saya berharap Pak, kalaulah tak ada ini anak-anak didik saya ini lulus dari sekolah kami ini, haruslah tahu dia membaca. Malu rasanya Pak, enggak ada rasa malu lulusan dari sekolah kita itu enggak pandai membaca. Berarti begitu penting ya. Ya, tanggung jawabnya itu ini kali. Ya. Baik. Jadi menurut Ibu, Ibu sebagai wali kelas ini ya? Iya Pak. Sebagai wali kelas, apa yang kemampuan Ibu yang Ibu rasa bisa mampu dalam hal untuk membuat perubahan terhadap si anak ini? Memang Pak, kalau anak di kelas yang di kelas saya itu khususnya yang tidak bisa membaca ini,
ada 2 orang. Jadi yang 2 orang ini pas ada nanti tugas di kelas, saya fokuskan untuk mengajari yang 2 orang ini, Pak. Gitu ya. Jadi itulah cara yang selama ini saya buat, Pak. Mungkin tidak kurang efektif atau bagaimana kan, Pak? Atau Ada mungkin apa-apa? waktunya. Kira-kira hambatannya di mana ya? Iya. Di sana cepat. Hambatannya itu dia, Pak. Waktunya ini, Pak, kurang banyak gitulah untuk membuat anak-anak ini bisa membaca. Waktu ya, dari segi waktu ya Bu Siti ya. Terus kalau memang dari segi waktu, kira-kira apa ya solusinya yang Ibu Siti Holiza buat sendiri? Bisa diulang, Pak? Ya, tadi Ibu Siti Holiza kan menyampaikan dari segi waktu ya, dari segi Iya, Pak. waktunya yang kurang. Nah, dari segi waktu yang kurang itu kira-kira apa solusi daripada Ibu Siti itu dalam menangani masalah waktu ini? Iya, itu dia, Pak. Saya udah konsultasikan dengan kepala sekolah. Saya bersedia untuk memberikan les kepada anak-anak ini di luar jam mengajar gitu kan, Pak. Udah saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Terus nanti katanya juga memang kepala sekolah mau menindaklanjutinya, Pak. Bagaimana selanjutnya agar bisa dibuat les gitu, Pak, di luar jam pelajaran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu dengan kepala sekolah, apalah keinginan Ibu Siti ini, harapannya yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti? Ya harapannya, Pak, saya dikasih wadah gitu sama kepala sekolah agar saya bisa melaksanakan les ini di sekolah, dan juga memang saya tidak perlu dikasih intensif apa gitu, nggak perlu, Pak. Cuma dikasih ruangan apa gitu, dikasih izin, saya sudah sangat luar biasa sekali dan Wah, anak-anak mau gitu. berarti mantap ya. Berarti Ibu sebenarnya kalau memang dikasih wadah dari sekolah itu tidak apa namanya tanpa pamrih ya dalam Iya, hal iya, itu. Pak. Yang penting anak-anak itu bisa membaca ya. Iya. Terus dari itu apalagi rencana Ibu yang kira-kira supaya anak ini bisa membaca? Ya, rencana saya mau koordinasi nih dengan orang tuanya, Pak. Kenapa? Apa kira-kira faktornya ini dia di rumah, apa memang waktu bermainnya lebih banyak dibanding belajar? Ini mau saya telusuri juga ke orang tuanya, Pak. Gitu ya. Iya. Terus menurut Ibu apakah ukuran keberhasilan? Nanti kalau misalnya rencana Ibu berjalan, tentu ada suatu ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan. Gimana ya tolak ukurnya kira-kira keberhasilannya Ibu? Ya, keberhasilannya saya harapkan nanti, Pak, minimal anak ini bisa membaca kalimat atau wacana dan memahaminya gitu, Pak. Oke, mantap ya Bu Siti ya. Berarti program yang Ibu harapkan itu ya, yang Ibu ceritakan itu sudah ada di pikiran ya, tinggal mengaplikasikannya gitu ya. Tentu dalam hal ini ada waktu ya, ada waktu yang waktu pelaksanaan. Kira-kira kapan ya Ibu merencanakan kegiatan itu? Iya, saya merencanakannya setelah setengah semester inilah, Pak. Ini kan lagi ujian, Pak. Jadi saya mau buat ini pertemuan dengan orang tua, dan atas persetujuan kepala sekolah juga kan, Pak. Saya mau buat pertemuan bagaimana nanti kita mengatur jadwalnya anak-anak ini bisa belajar di luar jam belajar gitu, Pak. Oke, mantap ya. Dalam hal itu, dalam program Ibu itu ada nggak kira-kira yang mau Ibu libatkan yang lain untuk dalam hal Iya, itu? saya mau melibatkan rekan sejawat saya, Pak. Karena kan kadang saya ada juga halangan, nggak bisa berhadir. Kadang ada sesuatu hal lah gitu, Pak. Saya bisa kolaborasi dengan teman sejawat saya yang memang beliau juga bersedia dalam hal ini, Pak. Oke, berarti dalam hal ini Bu Siti sudah ada komitmen ya, komitmen Iya, dalam iya, Pak. Baik, kalau begitu kira-kira seberapa yakin ya kira-kira Ibu ketika ada suatu wadah yang dibuat oleh kepala sekolah gitu kan, seberapa yakin Ibu bisa mencapai keinginan Ibu dalam hal mencerdaskan anak inilah? Iya, kalaulah ini nanti tercapai dan terjadi
sudah ada keputusan dari kepala sekolah, sudah ada koordinasi dengan orang tua murid, dan juga kemauan dari si anak ini, saya rasa target yang kita targetkan itu akan tercapai, Pak. Berarti boleh dikatakan tidak ada lagi keraguan. Iya, tidak ada lagi, Pak, karena memang kita di sini kan fokusnya dia itu membaca. Jangan dulu mengajari yang hal-hal pelajaran yang tapi fokusnya dia itu membaca dulu. Menurut Ibu Siti nih ya, apalah kerugiannya kira-kira ketika hanya 1-2 orang saja siswa itu tidak bisa membaca? Ya sangat rugi, Pak, kalaulah sekarang pemerintah menggaungkan yang namanya literasi, harus literasi. Bagaimana anak ini mau berliterasi sementara menggabungkan sebuah kata saja tidak sanggup kan, Pak. Artinya literasi ini juga kan bukan sekedar membaca tapi memahami isi yang dibaca itu. Jadi bagaimana kita meluluskan anak ini sementara membaca aja dia tidak paham, Pak. Betul ya. Itu yang menjadi pikiran saya selama ini, Pak. Jadi dalam hal ini Bu Siti, ada nggak kira-kira yang Ibu butuhkan agar komitmen Ibu dalam menjalankan program ini berjalan dengan baik? Yang saya butuhkan palingan yaitu Pak, buku-buku terkait hal dalam pembelajaran ini dan juga media-media yang menarik agar anak-anak ini tidak bosan dan juga anak-anak ini tertarik dalam hal membaca atau belajar membaca ini loh Pak. Jangan hanya metode-metode yang sudah biasa, tapi kita munculkan di sini nanti metode yang memang menarik bagi murid. Artinya ada media yang menarik gitu Pak. Oke, gitu ya. Mantap ya. Saya lihat dari program yang Ibu Siti Kholoijah ini secara keseluruhan sepertinya ada suatu jalan ya menuju titik terang ya dalam hal membuat si anak ini menjadi cerdas ya. Iya. Kira-kira Bu Siti Kholoijah di akhir pembicaraan kita ini waktu yang tepat ya bagi Ibu untuk lebih komitmen lagi nih untuk dalam hal pelaksanaan itu kapan ya kira-kira? Dalam waktu dekatnya kira-kira? Iya, setelah mid semester ini Pak. Ini kan kami berakhir nanti di hari Sabtu mid semester. Saya akan menjumpai kepala sekolah saya di hari Senin ini Pak. Wis mantap ya. Kalau begitu boleh dikatakan solusi dari perbincangan ini sepertinya Bu Siti mendapatkan ya dan tanpa saya sadari potensi yang ada dalam diri saya ternyata ada ya Pak untuk alhamdulillah ternyata salah saya dengan berbincang dengan Bapak. Oke. Baik, mungkin akhir pembincangan mudah-mudahanlah rencana baik yang di Bu Siti Kholoijah buat ini bisa berjalan dengan baik ya siswa ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Baik, terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dimatikan ini Pak. Rekornya. Iya Pak, di stop aja rekornya nih. Tunggu dulu Bu. Tapi kan apa namanya? Sudah semua ya kita? Udah. Saya sudah menjadi coaching, udah? Udah. Menjadi coach juga sudah. Sudah coaching udah, di coaching juga sudah. Oke, berarti mantap. Iya. Berarti udah bisa dimatikan lah Bu Siti. Iya. Kayaknya waktu kita pun sudah apa namanya? Kayaknya beda-beda 2 menit.